Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau sore ini saya ingin membahas kaitan dengan apa yang saya tulis di Instastory tadi pagi ya. Jadi saya tulis mengenai bagaimana seorang anak muda itu harus belajar bukan cuma menjalin networking sebanyak-banyaknya, tapi juga belajar untuk memiliki attitude yang baik dalam pekerjaan, ataupun bidang usaha, ataupun dalam keseharian ya. Kenapa? Karena yang namanya peluang dan kesempatan itu tuh banyak banget terbuka setiap harinya. Tapi terkadang yang menentukan kita terpilih untuk mendapatkan peluang atau kesempatan itu adalah attitude kita. Nah, setelah saya menuliskan, itu ada satu pertanyaan yang menarik lewat DM ya. Pertanyaannya seperti berikut ini. Bukan bagaimana sih, dia menyatakan bahwa tidak semua orang itu bersikap baik kepada kita dan tujuannya itu juga baik ya. Maksudnya ketika di akhir saya menuliskan be nice to everyone, tapi gimana ya, orang tuh nggak semuanya tuh baik sama kita. Oke. Nah, saya mau bahas itu dalam bentuk video. Kenapa? Karena saya juga harus latihan ya, latihan bicara secara langsung. Kalau menulis udah sering ya, bukunya juga udah banyak yang terbit, cerita-ceritanya juga lagi dibukukan. Tapi kalau bicara langsung ini kayaknya sesuatu yang saya harus pelajari gitu, dan saya sangat excited karena saya akan belajar suatu hal yang baru. Oke. Pertama kita bahas tadi ya, problem yang disampaikan adalah gak semua orang itu tuh baik sama kita. Memang betul ya, tidak semua orang itu baik sama kita. Cuma satu yang harus kita ingat, bahwa bagaimana respon orang lain ya, respon orang lain itu bukan bagian dari tanggung jawab kita ya. Saya menyampaikan bahwa kita tuh nggak punya tugas untuk mengubah orang lain menjadi lebih baik. Kita punya tugas untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik ya. Kita punya tugas untuk mendakwahkan ya, untuk berbagi, untuk sharing, untuk mengajak, iya, tapi kemudian apakah kita mampu mengubah orang lain menjadi baik ya, misalnya tidak melakukan hal yang buruk, itu udah di luar dari kuasa kita. Termasuk ketika kita sudah berbuat baik sama orang lain dan responnya negatif, kita harus menyadari 100% bahwa respon orang lain itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya kerjakan. Jadi itu bukan tanggung jawab kita ya. Apa sih yang masuk dalam tanggung jawab kita? Jadi ingat, ini bagaimana orang mau merespon, itu bukan tanggung jawab kita. Yang tanggung jawab kita itu adalah segala sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau saya sih melihatnya dari sisi akidah ya, tanggung jawab kita sebagai manusia ya terkait dengan niat dan amal kita ya, niat dan amal tanggung jawabnya ya sebatas ini. Karena apa ya, karena kita punya tugas di dunia ini adalah bagaimana menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk akhirat kita. Jadi kalau misalnya orang mau merespon negatif, orang mau menghina, orang mau menjatuhkan kita, ya itu responnya dia gitu. Kita ya tetap dengan bagaimana niat dan amal kita. Nah, ini yang sering disalahartikan ya. Kadang disalahartikan ketika kita be nice to everyone, itu artinya kita nggak bisa bilang enggak ke orang lain. Salah ya. Jadi be nice itu tuh kaitannya dengan niat dan amal kita tadi. Ya niat kita benar, amal kita juga benar, kita melakukan sesuatu yang baik, kita udah lempeng aja ya. Nggak ada niat, nggak ada intention untuk melakukan sesuatu yang buruk. Itu yang paling penting, ternama. Kadang kita melakukan hal baik pun niat kita tuh nggak benar gitu loh. Padahal kan sayang ya, kalau amal kita itu nggak akan masuk dalam catatan amal kita ya, untuk bekal kita nanti di akhirat. Jadi nice itu tuh kaitannya dengan ini ya, bagaimana niat kita kepada orang lain, intention kita kepada dia, dan amal kita ya, bagaimana kita melakukannya ya. Paling pertama sih sebagai seorang muslim ya, sesuai syariat dulu apa enggak, lalu kemudian kedua sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat apa tidak. Dan being nice tidak berarti kita tuh nggak bisa bilang no ya.
alias harus selalu yes, orang minta ini yes, orang minta itu yes. Enggak, being nice itu juga kita tuh bisa bilang no. Ketika apa? Terutama ketika kita tahu yang baik itu memang ya saya harus bilang tidak, bukan bilang iya, ya. Tentu saja kita paham banget ya, ketika kita bilang no ke orang lain, itu kecenderungannya akan mengecewakan orang lain. Tapi it's okay. Ya, coba bayangkan ya, orang yang kita hadapi itu juga seorang manusia yang masih harus belajar. Belajar apa? Belajar mengelola kekecewaan dia, belajar menerima bahwa nggak semua orang tuh akan bilang iya sama dia. Ya, akan ada orang yang bilang tidak, akan ada orang yang bilang akan kontra sama dia, akan yang ada orang yang tidak setuju. Dan niatkan dalam diri kita betapa baiknya ketika dia belajar dari kita, ya, belajar dari kata-kata tidaknya kita, tapi kita menyampaikannya tetap ya dengan cara yang baik, nggak usah too emosional. Kalau kamu lagi terlalu marah, terlalu kecewa, terlalu sedih, leave it, lebih baik kamu tinggalin aja dulu, ya. Kelola emosi kamu, ya. Nggak ada gunanya kita tuh mau melukai orang lain. Misalnya kita dijatuhin dan kita tuh pingin langsung habis-habisan membela diri, apalagi dengan menjatuhkan dia. Itu tuh karena kita dalam kondisi emosional, ya. Ketika kamu emosional ya sudah, lepasin aja dulu. Nggak semua hal harus diselesaikan at that moment, ya. Ketika kamu sudah tenang, kamu sudah lapang, pikirin lagi, lalu kemudian baru hadapi, ya. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih gunanya kita menjatuhkan orang ketika kita dijatuhkan lagi? Gak akan ada gunanya, gak akan ada manfaatnya, ya. Memuaskan secara emosional, lagi marah, memuaskan amarah mungkin, tapi apa untungnya? Ya itu yang tadi saya bilang ya, kita tuh pasti punya konflik sama orang, apalagi kalau resign pekerjaan, ya. Istilahnya gini sih, kalau orang tuh happy, dia merasa fulfill di suatu pekerjaan, tentu dia nggak akan resign kan. Pasti resign tuh ada faktor-faktor penyebab kenapa dia memutuskan ya sudah saya nggak bisa di sini lagi gitu. Iya, dan biasanya keputusan itu juga mempengaruhi kita secara emosional. Ada rasa marah, ada rasa sedih, atau mungkin kecewa. Misalnya kayak, kenapa sih saya kok nggak ditahan? Kenapa sih saya seperti tidak dihargai? Apa yang sudah saya lakukan seperti disia-siakan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya terus kemudian kita balas dengan kita umbar-umbar negatifnya pekerjaan kita dahulu, negatifnya atasan kita dahulu, ya pertanyaannya adalah what's for gitu loh, untuk tujuan apa? Ya mungkin kita akan puas sesaat, tapi kita tuh menutup banyak pintu-pintu lainnya. Sedangkan kamu tuh masih punya peluang dan kesempatan di masa depan akan bekerja sama dengan dia, ya, dengan beliau-beliau yang pernah menjadi jalan rezekinya kamu. Oh tapi kak aku nggak mau tuh sama dia lagi gitu. Begini ya adik-adik, pertama manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kok adik-adik kebiasaan manggil sama murid ya, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Dia punya kekurangan, well saya juga punya kekurangan, ya. Dia punya kekurangan yang tampak sekali di bagian ini yang tidak cocok sama saya, tapi dia bisa jadi melengkapi kekurangan saya di bidang yang lain. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa kedepannya masih ada kesempatan, masih ada peluang yang mungkin akan terbuka. Kalian mungkin bisa dapat jaringan baru dari dia, atau mungkin bisa dapat project baru, cuan-cuan yang lain dan segala macam. Jadi gak usah diumbar-umbar gitu. Dan gak usah emosi kita juga diumbar, amarah kita tuh diumbar-umbar. Baik itu di FB kah, baik itu di IG kah, di YouTube kah. Kalau kalian mau mengumbar itu, punya diary udah cukup, atau punya pasangan hidup yang gak akan bocorin itu kemana-mana, ya. Kayak gitu. Jadi gak usah sama sekali, gak akan ada untungnya. Oke, terus kemudian tadi bilang no ya. Nah, kenapa sih kita susah bilang no sama orang? Karena biasanya kita nggak tahu batasan kita. Kamu tuh akan oke kalau gimana? Kamu tuh not oke kalau gimana?
ya. Kamu tuh akan no, ya, sama sekali enggak. Itu kalau gimana, ya. Pahami nih, kamu tuh punya batasan apa dan komunikasikan ya sama orang lain gitu. Batasan saya adalah misalnya saya akan oke kalau dikasih pekerjaan A misalnya, tapi kalau sudah sampai ke C saya udah mulai not oke. Tapi kalau sudah sampai ke E, F yang di luar dari wewenang saya, no, saya enggak gitu ya. Tapi ada satu syarat atau satu saran dari saya, ketika kalian masih muda, while you are young ya, batasan ini tolong dilonggarkan dulu. Tolong dilonggarkan dulu. Karena apa? Karena kita masih minim pengalaman ya. Portofolio kehidupan kita juga masih lengang, masih belum banyak pengalaman. Jadi kalian niatkan saja, saya mengerjakan dari A sampai Z misalnya, untuk belajar, to learn something. Ini nih yang saya sering sedih sih. Saya tuh sering banget kan kerja bareng misalnya sama anak-anak muda ya. Kayak misalnya tuh penulisan aja. Saya pernah bersinggungan dengan puluhan orang, to learn something, dan mereka rata-rata berkata begini ya. Ada beberapa yang berkata begini, Mbak, aku tuh pingin banget kayak Mbak gitu ya. Aku pingin banget Mbak bisa dasteran di rumah, nongkrong di depan laptop, dapat duit gitu kan. Terus kemudian bisa mengelola tim yang semuanya online, nyaman ya, nggak mesti dikejar-kejar waktu macet dan segala macam. Saya bisa ngatur pace saya sendiri dan segala macam. Terus kemudian ketika saya kasih tanggung jawab ekstra yang agak lebih berat, mereka tuh langsung ya, aduh capek ya Mbak, aduh susah ya, saya tuh nggak bisa kalau kayak gitu, itu tuh saya orangnya nggak mampu gitu. Loh, saya bilang, kamu tuh pingin kayak saya. Lah saya itu proses perjalanannya, kok jadi nulis Mbak? Ya, saya itu proses perjalanannya itu ya seperti itu gitu loh, sampai di titik ini. Bukan saya tuh ujuk-ujuk bisa begini gitu loh. Saya tuh proses perjalanannya ya saya belajar banyak. Saya belajar kalau ada penulis yang mendadak kabur, saya belajar. Kadang ya sampai hal teknis gitu ya. Kayak misalnya saya nuliskan buku pelajaran. Saya ini bukan orang bahasa Inggris, bukan orang sastra Indonesia, saya juga bukan orang geografi atau sosiologi. But ketika terjadi misalnya satu penulis kabur di material itu, saya tuh sampai belajar gitu gimana caranya, pokoknya pekerjaan saya di mata pemberi kerja itu oke, selesai. Ya, pemberi kerja ini nggak perlu saya kasih keluh kesah saya menghadapi orang dan segala macam. Banyak orang online lagi ya yang bisa tiba-tiba kabur, nggak ada kabar dan segala macam. Dia nggak perlu tahu gitu. Dia nggak perlu tahu apa yang saya hadapi. Pokoknya dia tahu saya oke dan selesai. Gitu. Padahal ya untuk menghadapi itu ya luar biasa, jumpalitan. Kadang saya keluar uang dulu, kadang uang saya nggak balik lagi dan segala macam. Jadi ketika kita masih portofolio kita masih lengang, terus kemudian kita juga masih muda, energi kita masih banyak, batasan itu longgarin aja dulu deh, jangan dipersempit dengan ini saya nggak saya banget deh, ini saya kayak nggak mungkin, ini nggak, dilonggarin aja dulu, niatin saya tuh pingin mempelajari sesuatu gitu, saya pingin belajar, benar-benar belajar untuk diri saya, untuk memperbaiki kapasitas diri saya gitu. Jangan segala sesuatunya tuh terlalu dibatasi ketika kalian tuh masih punya energi untuk bisa menambah sesuatu ya. Niatin aja untuk belajar. Tapi Mbak, nanti saya dimanfaatin orang bla 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 bla. Gini ya, Dek. Ya. Satu yang sering kita lupa bahwa nih ya, ingat ya, ini balik lagi ke akidah, ke tauhid. Satu yang sering kita lupa, Allah tuh adil. Kamu tuh belajar banyak, kamu tuh menyerap ilmu banyak, kamu praktis sehingga kamu punya skill set yang beragam setelah kamu melewati tahapan dari A sampai Z itu. Terus masa sih kamu nggak akan jadi something gitu? Kamu nggak akan being something? In the end, pasti akan gitu loh. Allah tuh adil sama kamu gitu. Jadi nggak usah apa-apa tuh kita
menganggapnya udahlah, udah stop, saya nggak mau, nanti saya capek. Oh, itu dia kata kunci, nanti saya capek. Percayalah, apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti akan ada rasa capeknya gitu. Cuma nanti ketika jam terbang kamu tuh udah tinggi, kamu udah punya skill set yang mumpuni dan orang lain tuh udah tahu soal skill kamu ya, terus kemudian mereka udah punya trust ke kamu ya, kamu jam terbangnya tinggi, pengalaman udah tinggi, portofolio kamu bagus dan segala macam, kamu tuh lebih bisa memilih at that moment ya. Tapi di masa itu, jadi kalau belum sampai ke situ ya sudah, longgarin aja dulu, saya pengen belajar, dan jangan ngerasa hina ketika harus mempelajari sesuatu dari bawah ya, atau dari dasar gitu. Jangan pernah merasa terhina gitu. Kamu harus menyampaikan ke diri sendiri bahwa ketika kamu mempelajari sesuatu, feedbacknya pasti buat diri kita lagi gitu. Dan Allah pasti melihat apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita upayakan kayak gitu. Oke. Maaf ya kalau bicaranya matanya masih kemana-mana karena masih belajar. Saya pun terus belajar. Insya Allah seumur hidup saya terus belajar ya. Lalu bagaimana kalau misalnya serangannya itu ad hominem ya? Aduh, udah nggak diomongin soal kinerjanya, nggak diomongin soal problem yang ada di pekerjaan, tapi pokoknya dia nyerang aja karena dia nggak suka sama saya gitu. Ya balik lagi ya, punya kesadaran penuh itu penting. Jadi harus know how to respond. Ini pentingnya. Bagaimana saya akan merespon? Butuh jam terbang, butuh kamu melalui berbagai macam cobaan untuk bisa mempelajari ini. Jadi kalau misalnya kamu ketemu orang dan orang itu sangat-sangat luar biasa ya, saya bertemu ada beberapa orang sangat manipulatif, ada yang tukang tipu, ada yang diam-diam tukang backstabbing dari belakang ya. Gak usah sedih, karena kamu tuh memang harus belajar. That's the key point ya. Kita tuh memang harus belajar, kita tuh harus menghadapi hal-hal semacam ini supaya kita bisa belajar bagaimana merespon dengan lebih bijak ya. Jadi pahami bagaimana kita harus merespon. Nah, buat yang masih muda, saya punya saran buku yang bagus banget buat kalian baca. Itu bukunya Dale Carnegie ya. Dale Carnegie. Tulisan Carnegie-nya semoga benar ya, Carnegie atau Negie. How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi banyak orang. How to Win Friends and Influence People. Tenang, bukunya nggak pakai bahasa Indonesia, udah banyak buku bahasa Inggrisnya. Saran saya baca ya. Bagaimana mencari teman dan mempengaruhi banyak orang. Saran saya baca bukunya supaya tahu, dapat ilmunya juga. Kenapa sih kakak tuh tadi ngomong be nice to everyone ya. Jadi kalau misalnya ada yang kenal saya, insya Allah nggak ada satupun yang saya musuhi ya, dan saya dendam. Baik yang pernah menipu-nipu dan segala macam, saya pernah mengalami gejolak emosi luar biasa sih. Waktu ditipu tuh wajar ya, kita mengalami gejolak batin luar biasa, tapi saya nggak nyimpen dendam, karena nyimpen dendam tuh cuma nyakitin diri sendiri. Buat apa? Pernah kerja bareng terus kemudian nggak cocok dan segala macam, saya nggak nyimpen dendam, di backstabbing, dimanipulasi, insya Allah saya juga nggak nyimpen dendam ya. Semuanya bagi saya itu ya sudah, ya manusia tuh beda-beda. Cuma saya jadi mengenali aja sih karakternya. Oh, si ini karakternya begini, maka batasan saya seperti apa. Yang sama dengan yang ini saya harus bagaimana gitu. Nah, di buku Dale Carnegie itu kita akan tahu bahwa mempunyai satu musuh itu terlalu banyak. Ya, jadi satu saja musuh itu terlalu banyak. Terus kemudian kita akan diajarkan bagaimana sih merespon orang ya, bahwa orang tuh nggak suka dijatuhin, orang nggak suka diungkit kejelekannya, tapi
gue tuh digituin Kak sama orang lain gitu. Ya sudah, mereka tuh berarti nggak belajar, gitu aja. Mereka tuh berarti sedang menutup pintu kesempatannya dia gitu, dan kamu nggak usah ikut nutup pintu kesempatannya kamu. Orang nggak suka dijatuhin, orang nggak suka direndahkan. Terus gimana menghadapinya? Ya misalnya ada orang bilang secara hominem ya, oh kamu nih orangnya bla 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 begini. Kamu bilang aja, oh ya terima kasih ya atas ininya, kritikannya atau sarannya. Doakan aku bisa berubah sesuai yang kamu inginkan. Gitu aja. Gak perlu yang tadi, gak perlu kamu tuh bela diri sampai berbusa-busa, berbunyi-bunyi. Kamu gak tahan, leave it, gak usah dibales. Ya. Saya kalau misalnya di Facebook ada komen yang kontra, terus kemudian saya nggak tahan gitu bacanya, dan kalau saya balas bakal emosional, ya udah leave it aja, gak usah dibales beneran. Gak ada gunanya. Pertama gak ada gunanya, terus kemudian kedua, orang juga nggak suka. Kamu tuh mau membalas dengan membela diri, dengan menjatuhkan dia, itu nggak akan mengubah dia juga. Jadi your purpose nggak akan nyampe gitu, tujuan kamu juga nggak akan terwujud gitu. Buat apa gitu ya? Jadi ya masalah orang menjatuhkan itu sih saya udah sering banget ya. Biasanya orang agak manipulatif sama orang lain kalau dia mau menginginkan sesuatu tuh biasa dijatuhin dulu gitu. Jadi saya sering, pagi bisnisnya servis, dijatuhkan dulu itu sering banget. Ya ini kalau dia punya keinginan menjatuhkan, oh saya nanggapinnya lempeng. Ya, oh ya makasih ya atas sarannya. Lalu kemudian saya cari tahu tuh ke dalam, bener nggak sih problem yang dia omongin? Terus kalau misalkan benar, terima, itu kekurangan kita. Terus kalau misalnya nggak benar, ya udah, nggak perlu juga membela diri atau apapun. Intinya jangan habiskan energi di sana gitu. Bagus kamu fokus dengan tujuan yang kamu pengen capai. Ya, makanya punya tujuan itu penting ya. Kamu punya tahu apa yang mau kamu capai dalam hidup itu penting. Tapi itu later on lah pembahasannya nanti. Ini aja kayak udah kepanjangan. Oke, makasih semuanya ya buat yang ngedengerin, udah nemenin saya belajar ya. Jadi salah satu bakat terkuat saya selain advertising itu motivating. Bakat itu kayak sesuatu yang apa ya? Kayak tanda lahir mungkin ya, sesuatu yang kamu nggak minta, kamu juga nggak bisa nolak. Itu udah integrated ada di dalam diri saya. Jadi kalau misalnya saya kayak begini dan begini, ini bukan tugas, ini bukan sesuatu yang menyiksa saya, ini justru sesuatu yang membahagiakan sekali, dan saya senang banget bisa ngelakuin ini gitu. Tapi ya later on lah kita akan bahas. Kalau kalian punya pertanyaan terkait mengenai bakat, terus kemudian bagaimana berhubungan sama orang dan lainnya, atau ada ketidaksetujuan juga boleh, silakan di DM aja. I'm so open for discussion. Tapi yang tadi, kalau itu udah terlalu gak menahankan buat saya atau bukan prioritas saya untuk jawab, saya nggak akan jawab saat itu juga ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.